Jumpa lagi bersama saya Sabto Techno. Sekarang saya mau mengulas tentang karena maraknya virus yang berkembang saat ini, tentang penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan itu dia menggunakan, yang saya biasa gunakan itu menggunakan penyemprotan menggunakan pompa DC. Ya, pompa DC-nya seperti ini yang saya gunakan. Ini pompa DC-nya itu dia di atas 100 PSI. Menurut saya sih sudah cukup kencang ya kalau untuk rumah, halaman sekitar. Jadi kalau untuk penyemprotan disinfektan, saya biasanya menggunakan untuk outdoor. Jadi untuk sekitaran halaman rumah itu saya gunakan untuk membersihkan dari virus. Saya menggunakan penyemprotan disinfektan menggunakan pompa DC. Pompa DC-nya seperti ini ya. Ini coba kita pasang ya. Cukup mudah. Jadi kalau rangkaian semprotannya dia tinggal masukkan saja ke sini ya. Ini semua udah ada pasangannya ya. Kita coba. Untuk ininya saya sambungkan. Ininya tinggal dimasukkan ke ember. Kalau untuk rumah dan sekitarnya 1 ember aja sudah cukup ya. Lalu kalau misalkan untuk keliling untuk sekitar perumahan, bisa juga menggunakan drum. Nanti powernya itu bisa menggunakan genset yang kecil, yang portable, itu juga bisa ya. Nah, ini kita coba ya. Kita sambungkan ya. Ini ya. Kita sambungkan, coba kita mau melihat kemampuan si pompa DC ini ya. Nah, ini sudah saya jalankan. Pompa DC ini. Nah, ini pompa DC-nya sudah. Nah, ini sudah. Ini sudah jalan ya. Nah, kekuatannya seperti ini ya. Menurut saya lumayan kencang ya. Jadi dia ada putarannya. Ya, kalau mau tajam dia bisa seperti ini. Kalau untuk nozzle atau embun ya ini seperti ini tuh ya. Kalau menurut saya sudah lumayan kencang ya. Artinya kalau untuk penyemprotan rumah maupun sekitar perumahan juga satu aja menggunakan ini sudah cukup. Nah, itu nozzle-nya ya.
Jadi kalau mau lebih ini, nah, nggak penyemprotan lebih jauh, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi menurut saya sudah cukup kan powernya ya, artinya sudah ya mau nozzle ataupun yang, nah ini tinggal ini. Di sini ada putaran tuasnya ya. Nah seperti ini. Jadi cukup mudah penggunaannya. Nah, nozzle embunnya juga sudah cukup lah untuk penyemprotan. Sekarang saya mau tes, selain penyemprotan disinfektan tadi, kita menggunakan semprotan DC. Bagaimana cara untuk membuat bilik disinfektan. Jadi kalau untuk bilik disinfektan, peralatannya sama, pompa DC seperti ini juga ya, sama, cuman kepalanya aja kita ganti. Ini tinggal kita lepas ya. Jadi satu alat aja sudah bisa dua, penyemprotan disinfektan maupun bilik disinfektan. Nah ini tinggal sambungannya kita masukkan ya. Seperti ini ya. Tadi kan kepalanya sudah, kepala semprotannya sudah tak saya ganti. Jadi pompa DC nya bisa dipakai lagi. Jadi kan penyemprotan disinfektan kan bisa dilakukan tidak setiap saat. Kalau misalkan bilik disinfektan mungkin yang ditaruh di jalan ataupun bilik disinfektannya itu bisa setiap saat ya digunakan. Jadi ganti-gantian aja saya biasa menggunakannya. Nah kepalanya seperti ini bentuknya ya, selang-selangnya ya. Untuk bilik disinfektan mau berapa titik terserah, itu sih sesuai dengan kebutuhan saja ya. Ini kan hanya sampel ya. Untuk panjangnya kalau untuk bilik disinfektan sekitar 5 meter atau lebih, tergantung daripada kebutuhan. Kalau bilik disinfektannya sendiri itu bisa terbuat dari macam-macam ya, bisa menggunakan paralon, bisa menggunakan besi holo, baja ringan atau apa aja ya, atau kayu, menggunakan plastik juga bisa. Jadi bisa menggunakan apa aja, ataupun di gerbang perumahan itu bisa menggunakan apa aja, tinggal ditaruh saja sini melintang di posisi jalan, itu bisa juga digunakan caranya ya. Nah ini penutupnya seperti ini ya. Nah ini seperti ini rangkaiannya. Nah, ini kan tinggal, kalau untuk bilik disinfektan ya tinggal begini saja. Ini rangkaian tali ini tinggal selang ini tinggal. Nah untuk merangkaikan selang ini juga sebenarnya mudah juga. Jadi selang ini tinggal dipotong, memang dimasukkan ke sininya susah. Itu tinggal dibakar aja menggunakan korek sampai dia memuai, kemudian kita masukkan. Jadi kalau selang yang bagus, nah ini tidak akan mudah copot. Jadi walaupun didorong menggunakan pompa DC, ada tekanan airnya, dia tidak akan copot. Perbedaannya di situ. Kalau sampai copot artinya jenis selangnya bukan untuk peruntukannya. Jadi kalau selang yang biasa digunakan peruntukan seperti ini ya, di ujungnya dia ada tutupnya juga kecil ya. Sekarang kita coba ya, supaya tidak basah di ujung-ujungnya ya. Seperti ini ya. Nah ini juga sama ya. Nah dia ada, nah ini ada putarannya ya. Kalau kita untuk mau nozzle, saya sendiri kebasahan ya. Nah cukup kencang ya, saya sendiri kebasahan ya.
Nah, seperti ini kekuatannya. Jadi kalau pompa DC-nya tenaganya sudah cukup, jadi titiknya itu nggak usah terlalu banyak. Nah, ini bayangkan seperti ini nih. Nah, itu udah kenceng banget. Ini saya cuma menggunakan 3 titik aja gitu. Nah, bisa dilihat. Nah, ini bisa setelannya ya. Ini bisa turun, bisa juga nozzle. Sudah sangat kencang, artinya embunnya cukup ya. Ini saya menggunakan 3 titik aja sudah cukup gitu. Itu seperti itu. Nggak apa-apa basah. Jadi kalau pompanya sudah cukup kuat, jadi titiknya itu bisa kita 3 atau 5, itu udah apa, embun-embunnya, nozzle-nya tuh udah cukup kencang. Kita bisa menggunakan bilik disinfektan ataupun yang di gerbang perumahan kita bisa taruh bambu atau apa, tinggal kita melintang, itu bisa kita gunakan. Saya di sini membahas tentang alatnya aja. Kalau untuk cairan disinfektannya, kalau untuk istilahnya digunakan yang lebih aman dan sesuai dengan peruntukannya aja. Ini sekarang yang saya bahas tentang alatnya. Jadi bilik disinfektan dan semprotan disinfektan, alatnya sebenarnya satu aja. Jadi kita bisa menggunakan ini, hanya diganti kepalanya aja. Jadi misalkan kita standby untuk bilik disinfektan di gerbang perumahan ataupun gerbang rumah kita ya. Terus kemudian kita mau penyemprotan kan nggak setiap hari. Misalkan kita penyemprotannya dilakukan selama 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali, terserah. Itu untuk outdoor. Kalau untuk penyemprotan disinfektan untuk outdoor tidak ada masalah ya, karena sifatnya hanya di luar ruangan. Misalkan halaman sekitar itu boleh digunakan. Jadi kalau ini tinggal dicabut, kita bisa menggunakan untuk semprotan. Jadi semprotan sudah tidak digunakan, jadi kita bisa menggunakan bilik disinfektan tadi. Jadi satu alat aja sebenarnya sudah bisa gitu. Nah, kalau masalah panjang berapa selang yang dibutuhkan ataupun titiknya mau ditambah atau dikurangin, itu disesuaikan dengan kebutuhan tiap kebutuhan, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Kalau untuk saklar biasa kita bisa menggunakan saklar tambahan ya untuk on off nya, ataupun kalau bilik disinfektan kita mau tambahkan sensor gerak tidak ada masalah, ataupun pakai timer ataupun saklar biasa jadi tinggal on off manual, itu nggak ada masalah. Itu semuanya variasi, tinggal kita pengembangannya aja. Jadi kalau untuk semprotan dan bilik disinfektan ya cukup pompa DC aja gitu, hanya digantikan kepalanya aja gitu. Itu seperti itu. Sekian dari saya, percobaan saya yang tadi saya sudah lakukan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, karena kita tahu pandemi virus ini sekarang lagi marak ya gitu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam saya dari Sabto Techno.